Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan film-film pseudosalamata selain film nematoda. Di sini kami dari kelompok D yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Alivia Nazila, 2 Gaida, 3 Muhammad Nur, 4 Roro Siti Hayati, dan 5 Samirah Izab Haiyah. Baiklah, sebelum kita ke film-film pseudosalamata, sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pseudosalamata. Pseudosalamata adalah merupakan hewan yang mempunyai rongga dalam tubuhnya, namun rongga tidak seluruhnya dibatasi oleh mesoderm, tetapi oleh mesoderm dan endoderm. Pseudosalamata merupakan hewan simetri bilateral tidak beruas. Pseudosalamata memiliki ukuran yang kecil bahkan mikroskopis. Pseudosalamata memiliki sistem pencernaan lengkap kecuali untuk filum acanthocephala, tidak memiliki sistem respirasi dan sirkulasi, sistem ekskresi dengan protonefridia. Pseudosalamata memiliki sistem saraf berupa ganglia otak, sistem reproduksi seksual. Pseudosalamata memiliki beberapa filum, diantaranya Nematomorpha, Acanthocephala, Gastrotricha, Entoprocta, Nematoda, Priapulida, Rotifera, Kinorrhincha, dan Loricifera. Nah, di sini kami akan menjelaskan kelompok-kelompok salamata yang terdiri atas 8. Yang pertama Nematomorpha, 2 Kinorrhincha, 3 Loricifera, 4 Priapulida, 5 Rotifera, 6 Acanthocephala, 7 Gastrotricha, dan 8 Entoprocta. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Oke, baik. Di sini terdapat filum Nematomorpha. Nematomorpha ini terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas Nectonematoida dan kelas Gordida. Nectonematid ini adalah parasit dari krustasea laut seperti kepiting dan udang. Gordida biasanya parasit dari arthropoda terestrial seperti jangkrik, belalang, kumbang, belalang sembah, dan serangga. Berdasarkan bukti molekuler, filum Nematomorpha ini telah terbukti menjadi kelompok saudara dari nematoda. Filum tersebut berisi dari 2 ordo, 2 famili, 2 generasi, semuanya sesuai dengan 2 kelas. Secara keseluruhan, filum ini sekitar 230 spesies. Dan selanjutnya ada karakteristik filum Nematomorpha. Nematomorpha ini adalah cacing dengan panjang, yang tipis, dan berbentuk silindris. Bentuknya membuat banyak orang menyebutnya dengan cacing yang sebagian cacing rambut. Gordida dewasa dapat memiliki panjang 2-118 inci atau 5-300 cm dan tebal 0,02-0,40 inci atau 0,5-10 mm. Warna Gordida ini berkisar dari hitam dan coklat hingga kuning dan putih, tergantung pada jenis kelamin dan spesies. Sebagian besar memiliki ujung depan dan putih, diikuti oleh pita dan kerah gelap yang tipis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya, film pseudosalamata yang kedua itu ada Kinorrhincha. Kinorrhincha adalah filum dari invertebrata laut kecil yang tersebar luas di lumpur atau pasir di semua kedalaman sebagai bagian dari Meiobenthus. Mereka juga disebut sebagai naga lumpur.
Filum Kinorinca tidak bisa berenang dan bergerak dengan mendorong kepala mereka maju ke lumpur, memperpanjang skelets mereka, kemudian mencabut kepala ke dalam tubuh. Karakteristik filum Kinorinca, yaitu yang pertama ada tubuhnya itu silindris bilateral dan mempunyai menyerupai ulat. 2. Tubuh memiliki lebih dari 2 lapisan sel, jaringan, dan organ. 3. Rongga tubuh adalah pseudosol atau semu, belum terbentuk sekat yang jelas. 4. Saluran pencernaan terdiri atas usus dan anus. 5. Memiliki kutikula dan otot longitudinal. 6. Tidak memiliki sistem peredaran darah. 7. Reproduksi seksual dan gonocostristik. 8. Memakan diatom dan detritus organis. Tiga, ada Loricifera. Loricifera adalah filum hewan laut yang tinggal di sedimen dari yang sangat kecil sampai mikroskopis dengan 22 spesies dijelaskan dalam 8 genera. Ukuran mereka berkisar dari 100 nanometer sampai kira-kira 1 mm. Mereka dicirikan oleh wadah luar pelindung yang disebut lorika dan habitat mereka yaitu di ruang antara kerikil laut di mana mereka menempel. Mereka ditemukan di semua kedalaman dalam jenis sedimen yang berbeda dan di semua lintang. Karakteristik filum Loricifera. Yang pertama ada hewan laut ini memiliki ukuran mikroskopis dengan sebutan kepala sikat. Memiliki ukuran 100 nanometer sampai 1 mm, tubuhnya dilindungi oleh cangkang eksternal, tidak memiliki sistem sirkulasi, tubuhnya simetri bilateral, memiliki rongga tubuh terdiri dari kepala, leher, dan badan, bersifat gonokoristik, dan memiliki otak dan saraf ganglia. Baiklah, penjelasan selanjutnya saya kembalikan ke teman saya. Silakan. Baik, selanjutnya ada filum Priapulida. Nama Priapulida ini berhubungan dengan dewa kesuburan Yunani karena bentuk umum mereka yang seperti penis. Cacing Priapulida hidup dalam lumpur atau yang mereka makan dan di perairan yang relatif dangkal hingga 90 meter atau 300 kaki. Cacing Priapulida kebanyakan merugikan bagi manusia karena umumnya cacing ini bersifat parasigen. Next. Selanjutnya ada karakteristik Priapulida. Priapulida bertubuh kecil dan berwarna kuning atau coklat. Tubuhnya silinder dengan ukuran mulai dari 0,5 mm sampai 30 cm. Tubuhnya ditutupi oleh kutikula yang tipis dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu belalai yang seperti tabung atau disebut dengan proboscis, batang tubuh atau disebut dengan trunk, dan ekor tambahan yang berduri disebut juga dengan caudal appendage. Tubuh cacing Priapulida terlihat seperti memiliki cincin dan biasanya memiliki lingkaran berduri yang menghubungkannya ke dalam faring protrusible. Priapulida memiliki suatu sistem saraf yang tersembunyi dan tali saraf ganglion. Cacing ini tidak memiliki sistem peredaran darah, tetapi memiliki sel darah yang soolomik. Reproduksinya seksual dan gonokoristik. Cacing ini memiliki protonephridia atau ginjal yang terhubung dengan gonad atau sistem urogenital. Selanjutnya, klasifikasi Priapulida. Priapulida hanya tersisa 3 famili, sedangkan 5 famili lainnya telah punah. 3 famili tersebut diantaranya famili Priapulidae, yaitu berciri-ciri berukuran besar, mencapai 4-20 cm, abdomen annulated, memiliki ekor tambahan yang nampak seperti buah anggur, berisi cairan, atau otot panjang dengan kait kutikula. Contohnya, Acanthopriapulus,
Halicryptus priapulopsis. Yang kedua ada famili Tubilucidae. Berciri-ciri berukuran kecil, kurang dari 2 mm, memiliki ekor tambahan berbentuk seperti ulat dan berotot. Meofaunal priapelids hidup di perairan tropis yang dangkal, contohnya Tubilucus dan Meiopriapulus. Selanjutnya ada famili Macabeidae. Berciri-ciri berukuran kecil, kurang dari 3 mm, meofaunal, tidak mempunyai ekor tambahan, memiliki perut dengan cincin atau berbonggol kecil, bergerak lincah menggunakan bagian perut untuk menggali. Contohnya, Macabeus tentaculatus dan Macabeus ceratus. Selanjutnya, ada filum Rotifera. Kata rotifera berasal dari bahasa Latin, yang artinya roda pembawa. Rotifera pertama kali ditemukan oleh John Harris pada tahun 1696. Rotifera termasuk metazoan berukuran 40 sampai 2500 mikron dan rata-rata memiliki ukuran 200 mikron. Umumnya rotifera hidup bebas, soliter, koloni, atau sesil. Next. Selanjutnya karakteristik rotifera. Rotifera berbentuk simetri bilateral, tubuh yang punya jumlah sel yang tetap, terdapat korona bersilia di bagian anterior, dan memiliki saluran pencernaan lengkap dan mempunyai mastaks. Memiliki saraf ganglion dorsal sebagai otak, dan reproduksinya seksual, dioecious, beberapa juga partenogenesis. Kebanyakan berukuran kurang dari 1 mm, dan rotifera sering ditemukan pada air tawar dan beberapa lingkungan yang mengandung air garam. Selanjutnya, klasifikasi rotifera. Klasifikasi filum rotifera dibagi menjadi 3 kelas. Di antaranya, kelas Bdelloidea, berciri-ciri tubuhnya tidak dilindungi oleh kutikula. Kelas ini biasanya hidup bersimbiosis dengan lumut, contohnya Pilodina rosola dan Rotifer neptunis. Kelas kedua yaitu Monogonata. Mereka hidup sebagai parasit pada Bryophyta atau alga hijau. Reproduksinya seksual dan aseksual, biasanya ukuran jantan lebih kecil dibandingkan dengan betinanya. Contohnya, Notomata copaeus, Notomata warnecki, Branchionus sp, dan Caratella quadrata. Yang ketiga ada kelas Seisonidea. Habitatnya di laut atau hidup pada insang crustacea. Semua anggotanya bersifat partenogenetik. Mereka yang punya satu betina yang bereproduksi secara aseksual untuk menghasilkan lebih banyak keturunan betina. Contohnya, Hydratinacenta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada filum Acanthocephala. Acanthocephala adalah salah satu kelompok Achelminthus yang secara umum hidup sebagai endoparasit yang memerlukan 2 spesies dalam daur hidupnya. Stadium dewasa muda hidup sebagai parasit pada krustasea dan insekta, sedangkan stadium dewasanya itu hidup di dalam saluran pencernaan vertebrata. Ketika dewasa, tubuhnya dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu proboscis, leher, dan badan. Umumnya tubuh cacing ini berukuran kecil dan memanjang. Reproduksi dengan cara seksual dan fertilisasi internal dinding tubuhnya tidak dilapisi cuticula dan mempunyai otot sirkular dan longitudinal. Cacing ini dianggap sebagai bentuk pertengahan antara Cestoda dan Nematoda. Adapun ciri morfologinya itu terdiri dari tidak memiliki mulut atau saluran pencernaan, tahap dewasa hidup di dalam usus dari inang, menyerap nutrisi yang telah cerna oleh inangnya secara langsung melalui permukaan tubuhnya. Rongga tubuh adalah sebuah pseudokolom. Tubuh tertutup oleh epidermis sinsitial dengan inti, beberapa di antaranya berukuran besar dan memiliki sepasang sistem saraf ganglion. Selanjutnya dijelaskan oleh
Adapun contohnya itu adalah Acanthocephalus. Next. Baik, selanjutnya ada film gastrotricha. Film gastrotricha berasal dari kata gaster yang berarti perut dan trix atau trikos yang berarti rambut. Gastrotricha merupakan hewan yang memiliki rambut di seluruh bagian luar tubuhnya. Ciri-ciri gastrotricha diantaranya yaitu gastrotricha merupakan hewan mikroskopis dengan panjang 65 hingga 500 nanometer, umumnya memiliki penampilan kasar atau bersisik rata di sisi perut dan bergerak menggunakan silia ventral. Gastrotricha memiliki kepala dengan sejumlah bulu sensorik, saluran pencernaan lengkap, tidak memiliki peredaran darah dan pernapasan. Gastrotricha merupakan hewan hermaprodit atau partenogenetik dengan gonad sederhana. Gastrotricha memiliki habitat di laut dan di air tawar, umumnya di danau, kolam, dan pasir pantai. Selanjutnya. Makanan gastrotricha adalah bakteri, diatom, protozoa kecil. Gastrotricha memiliki otot sirkular dan longitudinal. Blastoisol terbentuk selama perkembangan tetapi tidak bertahan pada tahap dewasa. Sistem saraf terdiri dari dua massa ganglion cerebral di anterior faring dan dua tali saraf lateral. Organ ekskresi film gastrotricha yaitu protonefridia dengan nyala bersilia. Film gastrotricha merupakan hewan eutelik. Selanjutnya, terdapat dua ordo dari film gastrotricha. Yang pertama ada Macrodacida dengan ciri tabung adhesif berada di anterior, posterior, dan samping tubuh serta memiliki faring. Yang kedua ada ordo Chaetonotida dengan ciri tabung adhesif di bagian posterior dan tidak memiliki faring. Selanjutnya terdapat contoh dari film gastrotricha. Yang pertama Macrodactylis dan Xenotricula. Selanjutnya. Yang terakhir terdapat film Entoprocta. Entoprocta berasal dari kata entos yang berarti dalam dan protox berarti anus. Entoprocta adalah organisme sesil dan tubuhnya terbagi menjadi massa bulat atau oval yang dikenal dengan salik. Ciri-ciri Entoprocta diantaranya berukuran kecil, hampir mikroskopis dengan panjang di bawah 5 mm. Hidup sendiri-sendiri atau berkoloni dan dapat ditemukan menempel pada benda atau hewan lain dan memiliki tampilan umum polip hidroid. Entoprocta tersusun dari mahkota tentakel, massa tubuh, kelopak tangkai, dan keterikatan basal tangkai. Permukaan tubuhnya ditutupi dengan kutikula, kecuali pada tentakel dan ruang depan. Di bawah kutikula terletak epidermis seluler yang terdiri dari satu lapisan sel yang sebagian besar berbentuk kuboid. Selanjutnya, Entoprocta memiliki saluran pencernaan berbentuk U, menempati sebagian besar bagian dalam kelopak, berbentuk simetris bilateral dengan mulut terletak di ujung anterior permukaan ventral calyx. Sistem saraf Entoprocta terdiri dari satu massa ganglion utama yang terletak di bagian ventral lambung antara lambung dan dinding vestibular. Entoprocta bersifat hermaprodit dan lainnya dioecious. Entoprocta memiliki kekuatan regenerasi yang baik. Entoprocta memiliki habitat di air laut, air tawar pesisir, sering tumbuh di cangkang dan alga, dan di bawah batuan hingga air mengalir. Selanjutnya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Mungkin itu saja penjelasan mengenai film-film pseudosalamata dari kelompok D. Apabila ada kesalahan dan bertutur kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.